Pernahkah Anda bertanya, bagaimana jadinya jika Abu Nawas berdebat langsung dengan seorang pendeta yang meragukan kenabian Nabi Muhammad? Dan bagaimana jika jawaban Abu Nawas justru membuat semua orang terdiam, sambil tertawa geli? Sebelum lanjut ceritanya, like kalau suka kisah klasik penuh makna, komentar kalau Anda penasaran dengan jawabannya, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Cerita ini bukan sekadar kisah lucu, tapi penuh kecerdikan, sindiran halus, dan pesan mendalam. Abu Nawas, dengan gaya santainya, akan menghadapi pertanyaan sulit tentang kenabian Nabi Muhammad. Tonton dan simak sampai akhir, karena jawabannya tak hanya menghibur, tapi juga bikin mikir. Pagi itu, balai kota Baghdad terasa berbeda dari biasanya. Udara masih sejuk, tapi suasana sudah hangat oleh bisik-bisik warga yang berkumpul sejak matahari belum tinggi. Pedagang kaki lima mondar-mandir menawarkan kurma dan roti, sementara para penjaga tampak lebih tegang dari hari-hari biasa. Ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang katanya besar. Tak lama kemudian, seorang pendeta asing memasuki balai kota dengan langkah tenang namun penuh percaya diri. Jubahnya rapi, wajahnya serius, dan sorot matanya tajam seolah sudah menyiapkan banyak pertanyaan di kepalanya. Kedatangannya langsung menarik perhatian. Orang-orang berhenti berbincang, beberapa bahkan berdiri di ujung kaki agar bisa melihat lebih jelas. Pendeta itu berdiri di tengah balai kota, menatap kerumunan, lalu berkata dengan suara lantang namun terkendali, "Aku datang bukan untuk bertengkar, melainkan untuk bertanya." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup membuat suasana berubah. Balai kota yang biasanya riuh mendadak lebih hening. Warga saling pandang, merasa penasaran sekaligus waspada. Pendeta melanjutkan, "Banyak orang berkata bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Namun aku ingin memahami, apa yang membuat kalian begitu yakin akan kenabiannya?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu kecil ke permukaan air. Tidak meledak, tapi gelombangnya terasa kemana-mana. Beberapa orang mengangguk pelan, sebagian lain menarik napas panjang. Ini bukan pertanyaan sembarangan, dan semua sadar jawabannya tak bisa asal. Para ulama dan cendekiawan yang hadir mulai saling berbisik. Ada yang ingin menjawab dengan dalil panjang, ada pula yang ingin menjelaskan dengan bahasa ilmiah. Namun sebelum satu pun berdiri, terdengar suara dari sudut balai kota. "Wah, kukira hari ini bagi-bagi makanan gratis." Semua kepala langsung menoleh. Di sanalah Abu Nawas berdiri. Pakaiannya sederhana, wajahnya santai, dan tangannya memegang sepotong roti yang tampaknya belum habis dimakan. Ia menguap kecil, seolah datang ke acara yang salah. "Abu Nawas," bisik beberapa orang, setengah lega, setengah cemas. Pendeta menatapnya dari atas ke bawah. "Siapakah engkau?" Abu Nawas tersenyum ramah. "Saya hanya orang yang kebetulan lewat, lalu lapar, lalu masuk." Beberapa warga menahan tawa. Situasi yang tegang mendadak mencair, meski belum sepenuhnya. Pendeta mengernyit, tapi tetap menjaga sikap. "Aku sedang mengajukan pertanyaan penting," kata pendeta. Abu Nawas mengangguk cepat. "Oh, pantas saja semua wajah serius. Saya kira sedang lomba menahan napas." Tawa kecil mulai terdengar di sana-sini. Namun di balik lucuan itu, semua sadar, Abu Nawas bukan orang sembarangan. Jika ia ikut campur, biasanya bukan tanpa alasan. Pendeta kembali fokus. "Jika engkau ingin ikut mendengar, silakan. Tapi ini bukan bahan candaan." Abu Nawas mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. "Tenang saja, saya hanya tertawa kalau perlu." Balai kota kembali hening. Pertanyaan tentang kenabian Nabi Muhammad masih menggantung di udara, belum terjawab. Semua menunggu. Apakah ini akan menjadi perdebatan serius? Atau justru sesuatu yang tak terduga? Dan tanpa ada yang benar-benar siap, hari itu Baghdad akan menyaksikan sebuah dialog yang tidak hanya menguji logika, tapi juga menghibur hati. Dimulai dari seorang pendeta yang penuh pertanyaan, dan seorang Abu Nawas yang terlihat terlalu santai untuk situasi sepenting ini. Setelah suasana balai kota kembali tenang, para hadirin mulai mengambil posisi duduk yang lebih rapi. Beberapa cendekiawan menyiapkan catatan kecil, seolah bersiap menghadapi diskusi panjang. Pendeta berdiri dengan tenang, menunggu siapa yang akan menjawab pertanyaannya secara resmi. Sementara itu, Abu Nawas justru mencari tempat duduk yang paling dekat dengan pintu. Alasannya sederhana, kalau diskusinya terlalu lama, ia bisa keluar lebih cepat. Ia duduk berselonjor, masih memegang roti,
lalu memperhatikan suasana dengan mata setengah terbuka. Seorang pejabat balai kota mendekatinya dan berbisik, "Abu Nawas, ini forum penting. Jika kau ingin ikut, jagalah sikap." Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Tentu. Saya sudah duduk rapi. Hanya kaki saya saja yang kurang sopan." Pejabat itu menghela napas, lalu pergi. Beberapa orang yang mendengar percakapan itu kembali menahan tawa. Pendeta akhirnya angkat bicara lagi. Kali ini nadanya lebih tenang. "Aku ingin mendengar jawaban dari orang-orang yang memahami ajaran kalian, bukan sekadar cerita turun-temurun." Beberapa ulama mulai bersiap untuk berbicara. Namun sebelum satu pun berdiri, Abu Nawas mengangkat tangan dengan santai, seperti murid yang tidak terlalu yakin dengan jawabannya sendiri. "Bolehkah saya bertanya dulu?" katanya. Pendeta menatapnya. "Kau ingin bertanya atau menjawab?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Biasanya saya bertanya dulu supaya tahu harus menjawab apa." Balai kota kembali dipenuhi senyum. Pendeta tampak sedikit ragu, tapi ia memberi isyarat agar Abu Nawas berbicara. Abu Nawas berdiri perlahan, merapikan bajunya, lalu berkata, "Tuanku datang jauh-jauh hanya untuk mencari pemahaman. Itu sudah niat yang baik, tapi saya penasaran, apakah tuanku mencari jawaban atau hanya ingin menguji?" Pendeta terdiam sejenak. "Aku ingin memahami dengan akal sehat." Abu Nawas mengangguk puas. "Bagus. Soalnya kalau pakai emosi, balai kota ini bisa berubah jadi pasar." Tawa kembali terdengar, kali ini lebih lepas. Suasana yang tadinya tegang kini terasa lebih bersahabat. Orang-orang mulai menyadari bahwa kehadiran Abu Nawas, meski terkesan sembarangan, justru membuat diskusi terasa lebih ringan. Pendeta menyilangkan tangan. "Baiklah, jika kau ingin terlibat, aku akan mendengarkan. Tapi jangan menghindar dari pertanyaan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Saya tidak suka menghindar. Saya lebih suka memutar. Tapi akhirnya sampai juga." Beberapa orang tertawa kecil mendengar kejujurannya. Abu Nawas lalu menatap seluruh hadirin. "Tuanku sekalian, hari ini bukan tentang siapa yang paling pintar berbicara. Ini tentang bagaimana kita memahami sesuatu tanpa saling merendahkan." Nada suaranya kali ini terdengar berbeda. Masih santai, tapi lebih dalam. Beberapa orang mulai duduk lebih tegak, menyadari bahwa di balik lucuan Abu Nawas, ada cara berpikir yang tak bisa dianggap remeh. Pendeta mengangguk tipis. "Baik, aku siap mendengar caramu menjelaskan." Abu Nawas mengusap dagunya, seolah berpikir keras. "Kalau begitu, izinkan saya memulainya dengan cara sederhana. Tidak berat, tidak rumit. Kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari." Balai kota kembali hening, namun kali ini bukan karena tegang, melainkan karena penasaran. Semua menunggu. Apa pendekatan sederhana yang dimaksud Abu Nawas? Bagaimana ia akan membawa pembahasan besar ini tanpa membuatnya terasa kaku? Dan disitulah, tanpa disadari oleh siapapun, peran Abu Nawas dalam dialog hari itu mulai benar-benar terlihat. Ia bukan datang sebagai ahli yang menggurui, melainkan sebagai jembatan, menghubungkan pertanyaan besar dengan bahasa yang mudah dipahami. Setelah Abu Nawas menyatakan akan menjelaskan dengan cara sederhana, balai kota kembali sunyi. Semua mata tertuju padanya, termasuk pendeta yang kini berdiri lebih tegak, seolah bersiap melontarkan pertanyaan utama. Tidak ada nada marah di wajahnya, hanya rasa ingin tahu yang kuat. Pendeta melangkah satu langkah ke depan. "Jika engkau ingin memulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan," katanya tenang, "maka izinkan aku bertanya langsung." Abu Nawas mengangguk. "Silakan. Asal jangan terlalu cepat. Saya belum sarapan kedua." Beberapa hadirin tersenyum, namun kali ini tawa mereka tertahan. Mereka tahu pertanyaan yang akan muncul tidak sesederhana candaan. Pendeta menatap Abu Nawas dengan serius. "Banyak orang berkata bahwa Nabi selalu dibuktikan dengan tanda luar biasa. Maka pertanyaanku sederhana. Jika Muhammad adalah Nabi, di mana tanda itu bisa kulihat sekarang?" Pertanyaan itu melayang di udara, berat namun terucap dengan sopan. Tidak ada tudingan, tidak ada nada menantang. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih kuat. Balai kota kembali benar-benar hening. Beberapa orang menarik napas. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul, dan tidak selalu mudah dijawab tanpa menimbulkan perdebatan panjang. Namun Abu Nawas justru terlihat santai. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, lalu mengangkat alisnya.
Sekarang, tanyanya pelan. Pendeta mengangguk. Ya, sekarang. Dengan mataku sendiri. Abu Nawas terdiam sejenak, bukan karena bingung, melainkan seperti orang yang sedang memilih kata paling ringan agar tidak menjatuhkan apapun. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berkata dengan nada datar, "Tuanku, boleh saya bertanya balik satu hal kecil?" Pendeta mengangguk. "Tentu." Abu Nawas menunjuk ke arah jendela balai kota, tempat cahaya pagi masuk dengan lembut. "Apakah tuanku melihat cahaya matahari itu?" "Ya," jawab pendeta tanpa ragu. "Apakah tuanku perlu saya jelaskan panjang lebar agar yakin bahwa itu benar-benar cahaya matahari?" tanya Abu Nawas lagi. Pendeta terdiam sesaat. "Tidak, aku bisa merasakannya." Abu Nawas mengangguk pelan. Itulah sebabnya tidak semua hal perlu ditunjukkan dengan cara yang sama kepada setiap orang. Beberapa hadirin mulai saling pandang. Jawaban itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan, tapi sudah membuka arah yang berbeda. Pendeta tidak langsung menyela. Ia memilih mendengarkan. Namun ia tetap melanjutkan. Cahaya matahari bisa dirasakan semua orang. Tapi kenabian adalah hal besar. Bukankah seharusnya ada sesuatu yang bisa disaksikan langsung? Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau semua hal besar harus selalu dipertontonkan, tukang sulap akan jadi orang paling dipercaya di dunia. Tawa kecil pecah, cukup untuk mencairkan ketegangan tanpa meremehkan pembahasan. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan nada lebih tenang. "Tuanku mencari tanda yang bisa dilihat mata. Banyak orang lain menemukan tanda melalui perubahan hidup, akhlak, dan cara berpikir. Setiap orang datang dengan pintu yang berbeda." Pendeta mengangguk perlahan, meski wajahnya masih menunjukkan rasa ingin tahu yang belum terjawab. "Jadi menurutmu, jika aku tidak melihat tanda itu sekarang, itu karena aku belum menemukan pintunya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Atau mungkin pintunya ada di depan, tapi kita masih sibuk mencari jendela." Kali ini tawa terdengar lebih lepas. Namun di balik lucuan itu, semua orang mulai merasakan bahwa dialog ini bukan tentang menjatuhkan, melainkan tentang memahami sudut pandang yang berbeda. Pendeta tidak tersinggung. Justru ia tampak semakin tertarik. "Baiklah," katanya. "Aku ingin mendengar lebih jauh. Tapi aku akan tetap mengajukan pertanyaan berikutnya." Abu Nawas mengangguk. "Silakan." Pertanyaan itu seperti jalan. Selama kita berjalan ke depan, kita pasti sampai. Balai kota kembali hening dengan cara yang berbeda. Bukan karena tertekan, melainkan karena semua sadar, pembicaraan ini akan semakin dalam, dan jawaban Abu Nawas belum sepenuhnya keluar. Setelah pendeta menyatakan akan melanjutkan pertanyaannya, Abu Nawas justru terlihat semakin santai. Ia menarik napas dalam, lalu menepuk-nepuk bajunya seolah sedang menyiapkan diri bukan untuk debat besar, melainkan untuk cerita ringan. Namun semua orang tahu, justru dari sikap santainya itulah jawaban tak terduga biasanya muncul. Pendeta kembali membuka suara. "Jika tanda kenabian tidak selalu harus dilihat langsung," katanya perlahan, "lalu bagaimana seseorang bisa yakin tanpa ragu?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah seorang penjaga yang berdiri dekat pintu, lalu berkata, "Tuanku penjaga, apakah kau sudah makan pagi ini?" Penjaga itu sedikit terkejut, tapi menjawab jujur, "Sudah." Abu Nawas mengangguk puas. "Apakah kau yakin perutmu sudah kenyang?" "Yakin," jawab penjaga itu sambil tersenyum. Abu Nawas kembali menatap pendeta. "Apakah tuanku melihat makanan itu masuk ke perutnya?" Pendeta menggeleng pelan. "Tidak." "Lalu mengapa tuanku yakin ia kenyang?" tanya Abu Nawas. Balai kota mendadak sunyi. Bukan karena tidak paham, tapi karena logika itu terasa terlalu sederhana untuk dibantah. Beberapa hadirin mulai tersenyum, menyadari arah pembicaraan yang sedang dibangun. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. "Keyakinan tidak selalu datang dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita rasakan dan alami." Pendeta mengangguk, namun masih belum sepenuhnya puas. Perut kenyang adalah hal fisik. Kenabian adalah perkara besar dan mendasar. Abu Nawas tersenyum tipis. Justru karena besar, ia mempengaruhi banyak hal kecil. Ia lalu berjalan beberapa langkah, menatap orang-orang yang berkumpul. "Coba lihat kota ini. Dulu penuh perselisihan, sekarang lebih tertib. Dulu orang mudah saling menyakiti, sekarang belajar menahan diri. Perubahan itu tidak muncul dari udara kosong." Beberapa warga mengangguk pelan.
Mereka tidak sedang diajak berdebat, tapi diajak mengingat pengalaman sendiri. Pendeta menyilangkan tangan. Jadi menurutmu, perubahan itu adalah jawabannya? Abu Nawas mengangguk. Bukan hanya menurut saya, menurut kenyataan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan senyum khasnya. Kalau seseorang menyalakan lampu di malam hari, kita tidak perlu melihat saklarnya seumur hidup untuk tahu bahwa lampu itu memang menyala. Tawa lembut kembali terdengar. Kali ini bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang datang dari rasa paham. Pendeta tampak merenung. Namun tidak semua orang berubah, katanya. Abu Nawas mengangguk cepat. Benar, sama seperti tidak semua orang lapar pada waktu yang sama. Beberapa hadirin tertawa lebih keras, sementara pendeta tersenyum tanpa merasa direndahkan. Abu Nawas melanjutkan, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad memberi arah. Apakah orang mau berjalan atau tidak, itu pilihan masing-masing. Suasana balai kota terasa lebih hangat. Tidak ada teriakan, tidak ada ketegangan. Yang ada hanya dialog yang mengalir perlahan namun jelas arahnya. Pendeta menghela napas pendek. Cara bicaramu aneh, tapi masuk akal. Abu Nawas mengangguk puas. Alhamdulillah, saya memang tidak pintar menjelaskan dengan istilah berat. Saya hanya tahu bagaimana menjelaskan supaya tidak membuat kepala pusing. Orang-orang tertawa lagi. Namun di balik canda itu, mereka tahu satu hal. Abu Nawas baru saja menjawab pertanyaan besar dengan cara yang tidak biasa, tapi justru sulit dibantah. Pendeta tidak langsung menanggapi. Ia memilih diam, memikirkan jawaban yang baru saja ia dengar. Dan disitulah semua orang sadar. Jawaban Abu Nawas bukan untuk mengalahkan, melainkan untuk membuka cara pandang. Setelah jawaban Abu Nawas membuat suasana balai kota lebih tenang, pendeta tampak tidak lagi berdiri kaku. Ia menarik kursi dan duduk, sebuah tanda bahwa ia tidak sedang bersiap menyerang dengan pertanyaan, melainkan benar-benar ingin memahami. Perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian hadirin. Abu Nawas melihat hal tersebut dan tersenyum. Wah, kalau sudah duduk begini, berarti obrolannya serius tapi santai. Cocok dengan keahlian saya, katanya ringan. Beberapa orang terkekeh. Namun kali ini, semua tahu bahwa pembicaraan telah memasuki tahap yang lebih dalam. Pendeta membuka suara dengan nada lebih lembut. Kau banyak berbicara tentang perubahan. Tapi perubahan bisa terjadi karena banyak hal. Bagaimana kau bisa yakin bahwa perubahan itu berasal dari ajaran yang kau yakini? Abu Nawas mengangguk pelan. Pertanyaan bagus. Dan untungnya tidak perlu jawaban panjang. Ia menoleh ke arah seorang pedagang tua yang duduk di barisan depan. Paman, dulu kalau menimbang dagangan, pernahkah paman mengurangi timbangan? Pedagang itu tersenyum malu-malu. Dulu pernah, sekarang tidak lagi. Abu Nawas kembali menatap pendeta. Perubahan seperti ini tidak datang dari ancaman, tapi dari kesadaran. Balai kota kembali hening, bukan karena tegang, melainkan karena semua sedang menyimak dengan serius. Abu Nawas melanjutkan, ajaran Nabi Muhammad tidak memaksa orang menjadi baik dalam satu malam. Ia mengajak berpikir, merenung, lalu memilih. Pendeta menyela dengan sopan, tapi ajakan saja tidak cukup untuk membuktikan kenabian. Abu Nawas tersenyum. Benar, karena itu, mari kita lihat dampaknya. Ia berjalan perlahan di depan hadirin. Orang-orang mulai menjaga ucapan, menepati janji, dan menghargai sesama. Kalau sebuah ajaran mampu membentuk akhlak, bukankah itu tanda kuat bahwa ia membawa kebaikan yang nyata? Pendeta terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah itu berarti setiap ajaran yang membawa kebaikan bisa disebut kenabian? Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak, tapi setiap kenabian pasti membawa kebaikan. Tawa kecil terdengar, bukan karena lucu semata, melainkan karena kalimat itu terasa sederhana namun tepat. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. Kalau ada orang mengaku dokter tapi tidak bisa menyembuhkan apapun, kita ragu. Tapi jika ia menyembuhkan banyak orang, kita tidak perlu melihat ijazahnya setiap hari. Beberapa hadirin mengangguk setuju. Perumpamaan itu terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendeta mengusap dagunya. Jadi menurutmu, bukti terbesar itu bukan pada klaim, tapi pada hasil. Abu Nawas menunjuk ke arah pendeta sambil tersenyum. Tuanku menangkap maksud saya lebih cepat dari yang saya kira. Balai kota dipenuhi senyum. Tidak ada yang merasa kalah atau menang. Yang ada hanya pemahaman yang perlahan terbentuk.
Abu Nawas lalu berkata dengan nada lebih serius. Nabi Muhammad tidak datang membawa kekacauan, tapi membawa tatanan. Tidak datang untuk meninggikan diri, tapi untuk memperbaiki manusia. Pendeta mengangguk pelan. Aku mulai memahami arah penjelasanmu. Abu Nawas menghela napas ringan. Kalau sudah begitu, berarti kita sudah berjalan di jalan yang sama, meski langkah kita mungkin berbeda. Suasana terasa semakin hangat. Orang-orang tidak lagi sekadar menonton, tapi ikut merasakan bahwa dialog ini bukan tentang perbedaan, melainkan tentang mencari titik temu. Pendeta tersenyum tipis. Cara berpikirmu tidak biasa. Abu Nawas tertawa kecil. Itu karena saya jarang berpikir lurus. Tapi anehnya, sering sampai juga. Tawa kembali memenuhi balai kota. Namun di balik canda itu, satu hal menjadi jelas. Logika Abu Nawas telah menggeser pembicaraan dari perdebatan menuju pemahaman. Setelah logika Abu Nawas mengalir dengan begitu tenang, suasana balai kota berubah semakin hening. Bukan karena kebingungan, melainkan karena semua sedang mencerna. Pendeta yang sejak awal berdiri penuh keyakinan kini bersandar di kursinya, menatap lantai sejenak, lalu menghela napas perlahan. Ia tidak tampak kalah, tapi jelas sedang mempertimbangkan ulang pertanyaannya. Aku sudah banyak bertanya, katanya akhirnya, dan kau selalu menjawab dengan cara yang tidak langsung. Apakah memang tidak ada jawaban tegas? Abu Nawas tersenyum kecil. Jawaban tegas itu seperti garam. Sedikit sudah cukup, kebanyakan malah membuat haus. Beberapa orang tertawa pelan. Candaan itu terasa ringan, tidak menyindir, dan tidak memancing ketegangan. Pendeta mengangguk. Aku mengerti maksudmu, tapi sebagai pencari kebenaran, aku terbiasa dengan kepastian. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Dan saya terbiasa dengan pertanyaan. Kita cocok, hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Pendeta tersenyum samar. Jika aku bertanya satu kali lagi, apakah kau masih bersedia menjawab? Abu Nawas mengangguk cepat. Tentu, selama tidak disertai ujian tertulis. Tawa kembali terdengar, lebih lepas dari sebelumnya. Pendeta lalu berkata dengan nada jujur, jika seseorang belum merasakan perubahan yang kau ceritakan, apakah itu berarti ia tidak akan pernah yakin? Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak, itu hanya berarti perjalanannya belum sampai. Ia menatap seluruh hadirin. Keyakinan bukan lomba lari. Ada yang cepat, ada yang pelan, tapi tujuan akhirnya sama. Suasana terasa semakin hangat. Tidak ada yang merasa digurui. Semua hanya mendengar. Pendeta mengangguk perlahan. Jadi menurutmu, keraguan bukan kesalahan? Abu Nawas tersenyum. Keraguan itu seperti pintu. Kalau tidak dibuka, kita tidak akan tahu apa yang ada di dalam. Pendeta terdiam. Ia menatap Abu Nawas cukup lama, lalu tersenyum kecil. Jawabanmu tidak menyerang, tapi membuatku berpikir. Abu Nawas mengangkat bahu. Itu karena saya tidak pandai menyerang. Biasanya saya malah tersandung duluan. Balai kota dipenuhi tawa yang lebih santai. Bahkan para penjaga yang sejak tadi berdiri kaku kini tampak tersenyum. Pendeta lalu berdiri perlahan. Aku datang dengan banyak pertanyaan. Sebagian sudah terjawab, sebagian lain justru berubah bentuk. Abu Nawas mengangguk. Itu tanda obrolan yang baik. Pendeta menarik napas dalam. Aku tidak bisa mengatakan bahwa semua keraguanku hilang. Tapi aku juga tidak bisa mengatakan bahwa aku pulang dengan tangan kosong. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, perjalanan tuanku hari ini tidak sia-sia. Balai kota terasa damai. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada ekspresi kekalahan. Yang ada hanyalah rasa saling menghargai. Pendeta menatap Abu Nawas sekali lagi. Kau tidak memaksaku untuk setuju. Abu Nawas mengangguk pelan. Karena keyakinan yang dipaksa biasanya cepat pergi. Hening sejenak menyelimuti ruangan, namun bukan hening yang berat, justru terasa ringan, seperti udara setelah hujan. Pendeta tersenyum tulus. Aku rasa aku sudah cukup bertanya hari ini. Abu Nawas tertawa kecil. Syukurlah, otak saya juga perlu istirahat. Tawa kembali mengalir. Namun semua yang hadir tahu, momen ini menandai sesuatu yang penting. Bukan kemenangan satu pihak, melainkan tumbuhnya pemahaman. Keheningan yang menyelimuti balai kota perlahan berubah. Bukan karena seseorang berteriak atau menyela,
melainkan karena perasaan lega yang mulai dirasakan bersama. Pendeta telah menyampaikan bahwa pertanyaannya cukup untuk hari itu, dan Abu Nawas pun tidak berusaha menambahkan apapun secara berlebihan. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu, dari barisan belakang, terdengar tepuk tangan pelan. 1 orang, disusul 2, lalu 3. Tak lama kemudian, hampir seluruh balai kota ikut bertepuk tangan. Bukan sebagai tanda kemenangan, melainkan penghargaan atas percakapan yang berlangsung dengan tenang dan saling menghormati. Abu Nawas terlihat sedikit terkejut. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. "Ini tepuk tangan untuk saya, atau tanda bahwa acara sudah selesai," katanya polos. Tawa langsung pecah. Bahkan pendeta pun tak bisa menahan senyum. Seorang warga berdiri dan berkata, "Kami jarang melihat perbincangan seperti ini. Tidak ada teriakan, tidak ada ejekan." Abu Nawas mengangguk. "Kalau teriak-teriak, tenggorokan cepat kering. Saya tidak membawa minum." Tawa kembali terdengar. Suasana yang sebelumnya penuh kehati-hatian kini berubah menjadi hangat dan bersahabat. Pendeta melangkah ke depan. "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Tidak banyak orang yang mau mendengar tanpa menyela." Abu Nawas tersenyum. "Saya sering disela hidup, jadi saya belajar tidak menyela orang." Orang-orang tertawa, merasa kalimat itu sangat khas Abu Nawas. Seorang anak kecil yang duduk di dekat ibunya bertanya polos, "Paman Abu, apakah berdebat itu harus pintar?" Abu Nawas jongkok agar sejajar dengan anak itu. "Tidak, yang penting sopan dan mau mendengar." Ibunya tersenyum bangga, dan beberapa orang mengangguk setuju. Pendeta memperhatikan momen itu dengan wajah lembut. "Cara bicaramu membuat orang nyaman, bahkan saat membahas hal besar." Abu Nawas mengangkat bahu. "Kalau orang sudah nyaman, pikiran biasanya ikut terbuka." Balai kota kini dipenuhi percakapan kecil. Orang-orang saling berdiskusi, bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana pembicaraan tadi memberi sudut pandang baru. Pendeta lalu berkata, "Aku datang dengan niat menguji. Aku pulang dengan niat merenung." Abu Nawas mengangguk puas. "Itu lebih berat dari ujian apapun." Pendeta tertawa pelan. "Kau benar." Seorang pejabat balai kota mendekat dan berkata, "Hari ini kita belajar bahwa perbedaan tidak harus berakhir dengan keributan." Abu Nawas menjawab cepat, "Kalau ribut, kursi bisa berantakan. Dan kursi itu mahal." Tawa kembali mengalir. Tidak ada yang merasa tersinggung. Justru humor itu memperkuat pesan bahwa kebijaksanaan bisa disampaikan tanpa ketegangan. Pendeta bersiap pergi. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. "Abu Nawas, semoga suatu hari kita bisa berbincang lagi." Abu Nawas melambaikan tangan. "Silakan. Tapi beritahu dulu, supaya saya sarapan 2 kali." Tawa penutup memenuhi balai kota. Tepuk tangan kembali terdengar. Kali ini lebih meriah namun tetap tertib. Hari itu, balai kota Baghdad tidak mencatat siapa yang menang debat. Namun setiap orang yang hadir pulang dengan sesuatu yang lebih berharga. Perasaan bahwa dialog yang baik mampu menyatukan, bukan memisahkan. Dan di tengah kerumunan yang perlahan bubar, Abu Nawas berjalan santai menuju pintu keluar, dengan senyum khasnya yang seolah berkata, "Kadang, tawa adalah jembatan terbaik menuju pemahaman." Balai kota Baghdad perlahan kembali ke suasana semula. Kursi-kursi dirapikan, para penjaga kembali ke posnya, dan warga satu persatu meninggalkan ruangan dengan wajah yang lebih ringan dibanding saat mereka datang. Tidak ada perdebatan lanjutan, tidak ada bisik-bisik panas. Yang tersisa hanyalah kesan tenang dan rasa puas yang sulit dijelaskan. Abu Nawas masih berada di dalam balai kota. Ia duduk di bangku panjang dekat pintu, menghabiskan sisa rotinya dengan santai, seolah hari ini tidak terjadi apa-apa yang istimewa. Padahal, semua orang tahu, hari itu bukan hari biasa. Seorang pemuda mendekatinya dengan ragu-ragu. "Paman Abu," katanya pelan, "bagaimana paman bisa menjawab pertanyaan sulit tanpa membuat orang tersinggung?" Abu Nawas mengunyah pelan, lalu menjawab, "Karena tujuan saya bukan membuat orang kalah, tapi membuat orang pulang dengan pikiran utuh." Pemuda itu mengangguk, mencoba memahami. Tak lama kemudian, seorang ulama tua ikut mendekat. "Kau tidak banyak menyebutkan istilah berat," katanya, "tapi orang-orang mengerti." Abu Nawas tersenyum. "Kalau istilahnya terlalu berat, yang dengar bisa ketiduran. Dan saya tidak ingin dituduh membuat orang tidur di balai kota." Ulama itu tertawa kecil,
lalu mengangguk setuju. Sementara itu, pendeta yang sejak tadi bersiap meninggalkan Baghdad berhenti sejenak di pintu. Ia menoleh ke arah Abu Nawas dan berkata dengan nada tulus, "Aku tidak pulang membawa semua jawaban, tapi aku pulang membawa cara baru untuk bertanya." Abu Nawas berdiri dan membalas dengan sopan, "Itu bekal yang lebih tahan lama." Pendeta tersenyum, lalu melangkah pergi tanpa perlu kata-kata tambahan. Tidak ada perasaan berat di antara mereka. Justru ada rasa saling menghormati yang tumbuh diam-diam. Abu Nawas kembali duduk. Ia menatap balai kota yang kini hampir kosong. "Sepi juga," gumamnya. Seorang penjaga menjawab, "Tapi hari ini berbeda, Paman." Abu Nawas mengangguk. "Ya." Sepinya terasa tenang, bukan kosong. Ia lalu berdiri, membersihkan remah roti di bajunya, dan bersiap pulang. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak dan menatap langit Baghdad yang cerah. "Hari ini," katanya pelan, "kita belajar bahwa kebenaran tidak perlu teriak." Ia cukup berdiri, lalu menunggu orang mendekat. Tidak ada yang menimpali. Kalimat itu tidak dimaksudkan untuk dipuji, melainkan untuk direnungkan. Abu Nawas melangkah keluar dari balai kota dengan langkah ringan. Tidak ada sorak-sorai yang mengiringinya, tidak ada gelar kehormatan yang disematkan. Ia kembali menjadi Abu Nawas yang biasa, orang sederhana dengan cara berpikir yang tak biasa. Namun cerita tentang hari itu akan terus dibicarakan. Bukan karena siapa yang menang, tapi karena bagaimana sebuah dialog bisa berlangsung tanpa amarah, tanpa saling menjatuhkan, dan tanpa paksaan. Dan disitulah kebijaksanaan Abu Nawas benar-benar terasa. Bahwa keyakinan tidak tumbuh dari debat keras, bahwa kebenaran tidak perlu dipamerkan, dan bahwa humor, jika digunakan dengan niat baik, bisa menjadi jalan paling halus menuju pemahaman. Abu Nawas menghilang di balik keramaian pasar Baghdad, membawa satu hal yang selalu ia bawa kemanapun. Akal yang jernih, hati yang tenang, dan senyum yang tak pernah kehilangan makna. Kadang, kebijaksanaan datang dari cara paling sederhana. Abu Nawas mengajarkan bahwa humor, logika, dan ketenangan bisa menjawab keraguan tanpa permusuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak cerita Abu Nawas sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menghibur, menambah wawasan, dan memberi sudut pandang baru dengan cara yang ringan namun bermakna. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat atau menghibur, jangan lupa like sebagai dukungan. Tulis komentar pendapat atau pelajaran yang kamu tangkap dari cerita ini. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dengan gaya lucu, klasik, dan penuh hikmah. Dukunganmu sangat berarti untuk terus menghadirkan konten berkualitas. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.